Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Ahmad Hamzah dengan NIM 2131210002, Dwi Nuroma Esa dengan NIM 2131210011, dan saya Vera Dewi dengan NIM 2131210020 dengan dosen pembimbing Matkul Pancasila Bapak Mustain Nasoha M. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang hak asasi manusia atau bisa kita singkat menjadi HAM. Berikut merupakan pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Yang kedua, hak asasi manusia berasal dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis atau human right dalam bahasa Inggris dan hukuk al-insan dalam bahasa Arab. Right dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia secara istilah diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak bersifat fitri atau kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia menurut para tokoh. Nah, di sini ada 5 hak asasi manusia menurut para tokoh. Yang pertama yaitu Profesor Konjoro Pranoto. Menurut Profesor Konjoro Pranoto, hak asasi manusia itu adalah hak yang bersifat alasi, yang berarti hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci. Selanjutnya yaitu menurut Levin. Menurut Levin, hak asasi manusia yang berarti klaim, moral yang tidak dapat dicabut dan melekat pada semua individu manusia berdasarkan kemanusiaan mereka sendiri. Nah, ini menurut Levin ya. Yang selanjutnya yaitu menurut Baharudin Lopa. Menurut Baharudin Lopa, HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Yang selanjutnya yaitu menurut Scott Davison. Menurut Scott Davison, HAM atau The Rights of Man pada mulanya adalah produk mazhab hukum kodrati. Pandangan mengenai hukum kodrati mempostulatkan bahwa teori ini merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Nah, ini HAM menurut Scott Davison. Yang selanjutnya yaitu menurut John Locke. Menurut John Locke, HAM itu adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Ini menurut John Locke. Selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang ada, merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia adalah hak natural. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sebagai makhluk hidup. Hak asasi manusia dipercaya memiliki nilai universal. Nilai universal tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai hak asasi manusia adalah martabat manusia. Yang selanjutnya yaitu sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia tahun 1908 sampai 1945. Konsep pemikiran hak asasi manusia telah dikenal oleh bangsa Indonesia, terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa atau nation state melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah Gueroe Desa. Perkembangan hak
asasi manusia di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta makin memperkuat anggapan bahwa hak asasi manusia telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Periode selanjutnya yaitu pada periode tahun 1950 sampai 1959. Nah, di sini periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan madu. Karena apa? Karena semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Yang kedua yaitu kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, betul-betul menikmati kebebasannya. Yang ketiga yaitu pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis. Yang keempat yaitu parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan pengawasan. Yang kelima yaitu wacana dan pemikiran tentang hak asasi manusia memperoleh iklim yang kondusif. Periode yang selanjutnya yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini adalah periode kedua berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kendali presiden, di bawah atau naungan demokrasi terpimpin. Pemikiran tentang hak asasi manusia dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa demokrasi parlementer. Yang selanjutnya yaitu pada periode 1966 sampai 1998. Pada periode ini dihadapkan kembali pada situasi dan di mana HAM itu tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elit kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai presiden. Pada periode ini, garis besar memiliki karakteristik tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan represi dan pembentukan jaringan. Pada tahapan ini, pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok tertindas dalam masyarakat menyampaikan informasi ke masyarakat internasional, dan ditandai dengan terbunuhnya jenderal yang disusul dengan munculnya konflik langsung yang melibatkan tentara dan penduduk sipil serta orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Yang selanjutnya yaitu pada tahap penyangkalan. Pada tahap ini ditandai dengan suatu keadaan di mana pemerintah otorita dikritik oleh masyarakat internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik, sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara. Yang selanjutnya yaitu tahap konsensi taktis. Pada tahap ini periode Orde Baru terdesak dan diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Dan Indonesia ini mulai menerima HAM internasional karena membutuhkan dana untuk membangun. Pada bagian lain, kekuasaan Orde Baru mulai melemah. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 yang diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. Yang kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam HAM. Berikut adalah macam-macam HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, menyatakan pikiran, dan kebebasan bergerak. Yang kemudian hak asasi ekonomi atau economical right yaitu
hak untuk memiliki sesuatu, membeli, mensual, dan memanfaatkannya. Kemudian, hak asasi untuk memperoleh pengakuan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan atau legal of quality right, yaitu hak yang sama dikenakan sanksi atau hukuman dan duduk dalam pemerintahan negara. Kemudian, hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam politik, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak masuk dan ikut dalam parpol, mendirikan dan mengembangkan parpol. Kemudian yang terakhir, hak asasi untuk memperoleh perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan yang adil dan sama. Misalnya, dalam penangkapan, pemeriksaan, penyelidikan, pembelaan, penggeledahan, dan peradilan. Kemudian ada juga pelanggaran HAM. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak sengaja, kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut HAM seseorang ataupun kelompok yang dijamin undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan serta akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku yang sesuai dengan UU nomor 26/2000 tentang pengadilan HAM. Pelanggaran HAM juga memiliki arti sebagai perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia juga dikategorikan yang dianggap kejam. Yang pertama yaitu pembunuhan besar-besaran, yang kedua realisme resmi, yang ketiga terorisme resmi berskala besar, yang keempat pemerintahan totaliter, yang kelima penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang keenam perusakan kualitas lingkungan, dan yang terakhir yaitu kejahatan-kejahatan perang. Yang dikemukakan Richard Ford dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama yaitu pembunuhan massal, yang kedua pembunuhan sewenang-wenang, yang ketiga penyiksaan, menghilangkan orang secara paksa, dan yang keempat terakhir yaitu perbudakan ataupun diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian pelanggaran HAM ada juga yang biasa, misalnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lainnya. Di Indonesia juga mengalami kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Di antaranya ada Tanjung Priuk pada tahun 1984, kedua Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998, yang ketiga terbunuhnya Marsinah pada tahun 1994, yang keempat kasus Ambon tahun 1999, yang kelima Dayak dan Madura tahun 2000, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar. Pemicu peristiwa ini akibat masalah SARA dan unsur politis.
warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi serta TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan serta penembakan akibat bentrok yang terjadi. Itulah penjelasan sedikit dari peristiwa Tanjung Priok. Yang selanjutnya yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terdapat di Indonesia. Contohnya yang pertama yaitu Tanjung Priok 1984, yang kedua Trisakti dan Semanggi 1998, selanjutnya terbunuhnya Marsinah, kasus Ambon, Dayak dan Madura, kemudian Poso, bom Bali, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok atau peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok yaitu contoh kasus HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Kasus ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar. Pemicu peristiwa menjadi akibat masalah SARA serta unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah dikarenakan menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicukan bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan serta penembakan akibat bentrok yang terjadi. Pada zaman Rasulullah juga terdapat beberapa pelanggaran HAM yang pernah diangkat ke peradilan Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tercatat di dalam buku-buku hadis serta sejarah, dan ditemukan beberapa masalah yang memenuhi sebagian ataupun seluruh kriteria perkara pelanggaran HAM. Kasus itu diantaranya salah satunya yaitu sebuah kasus yang diberikan kepada Sa'ad bin Ghaziyah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya menjalankan pengadilan untuk kasus pelanggaran HAM yang besar ataupun yang penting saja, tetapi juga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sifatnya kecil juga, seperti kasus Sa'ad bin Ghaziyah. Saat perang Badar, Rasulullah meluruskan barisan para sahabatnya, sementara tangan Rasulullah itu memegang tombak yang memberi isyarat lurus kepada mereka. Saat melewati Sa'ad bin Ghaziyah yang agak menonjol keluar barisan, Rasulullah menusukkan tombak yang ada di tangannya ke perut Sa'ad serta memberi perintah, "Luruskan barisanmu, hai Sa'ad." Sa'ad pun menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, padahal engkau diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Aku mesti menuntut kisos kepadamu." Rasulullah lalu membuka pakaian sehingga terlihat perutnya dan bersabda, "Silahkan, balaslah aku." Melihat hal itu, Sa'ad lalu memeluk dan mencium perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat dalam kasus Sa'ad bin Ghaziyah. Dalam kasus tersebut terdapat unsur pelanggaran HAM, meskipun hanya pada bentuk yang ringan serta tidak membahayakan. Memukul orang tanpa hak serta alasan yang dibenarkan bisa dikategorikan menjadi pelanggaran terhadap hak pemeliharaan diri ataupun jiwa dalam tingkatan tahsini atau taraf pelengkap serta penyempurna. Maka dari itu, orang yang merasa teraniaya serta dirugikan berhak membuat tuntutan keadilan dan menjatuhkan eksekusi kepada pelaku pemukulan. Perkara ini memenuhi kriteria tindak pelanggaran HAM, mengingat pelaku perkara pemukulan yaitu aparat negara atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau sendiri yang berkedudukan menjadi kepala negara serta panglima pasukan Islam pada saat itu. Kasus Sawad bin Ghaziyah di atas menyampaikan gambaran betapa Islam menghormati serta melindungi HAM. Sekecil apapun pelanggaran HAM yang terjadi, layak menerima perhatian serta penyelesaian yang semestinya. Masalah tadi juga memberikan nilai-nilai persamaan di dalam Islam bahwa setiap orang itu mempunyai hak serta kedudukan yang sama pada hadapan hukum serta proses pengadilan. Dan masalah-masalah ataupun perkara yang lainnya yang bernuansakan HAM pernah terjadi serta diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Kasus Sawad bin Ghaziyah itu juga termasuk dalam pelanggaran HAM, tetapi hanya salah satunya, ada banyak lain sebagainya selain dari Sawad bin Ghaziyah. Contoh lainnya yaitu Rasulullah SAW itu pernah memecat Al-A'la ibnu Al-Hadrami. Ia seorang pejabat negara yang bertugas pada Bahrain sesudah Nabi SAW. Kemudian mendapat gosip yang bisa dianggap berasal dari Abdul Al-Qaid Ihwal, penyelewengan kekuasaan yang dilakukan. Kemudian Al-A'la menjadi gantinya Nabi Muhammad. Pengangkatan Abdan Ibnu Said Muhammad Abdurrahman Al-Bakri Al-Sultan Al-Qada'iyah wal Al-Syakiyah Al-Qadi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasal-pasal yang mengatur HAM di Undang-Undang Dasar 1945. Yang mengatur mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 28A. Bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya. Yang kedua, pasal 28B ayat 1. Bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal selanjutnya yaitu pasal 28C ayat 1 dan 2. Bahwasanya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi, seni budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara. Ada juga pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya pasal 28E ayat 1, 2, 3. Pasal 28F, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28H ayat 1, 2, 3, 4, pasal 28I ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir yaitu pasal 28C ayat 1 dan 2. Terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.